Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naya pandritata narampai rilalanna kita bahwa ulama membahas tentang masalah tauhid dan kita menemukan ada pembagian. Maka daya tu apa sewange tatawai lori telu tawang terbagi tiga. Ada yang disebut dengan tauhid uluhiyah, kediasa tauhid rububiyah, engkau tu diasa tauhid al-asma wa sifat. Betul nama pasewa ki lori fong Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dadega agama pancaji, tidak ada yang memiliki, tidak ada yang mengatur, dan tidak ada yang menguasai segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mapasewa kilori fong Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dade gaga wadi nasompa rupatawe sangadina fong Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga mapasewa kilori fong Allah Subhanahu wa ta'ala, betuanna na iya fong Allah ta'ala punangiwi al-asma'ul husna, nama-nama yang indah, was-sifatul ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Akan tetapi yewe pembagian na pandritata nabagi wiyaro pasewange tauhid menjadi tiga. Narekomelo kisapa dalile di matogaga dalilina betuanna manasa-nasa makada at-tauhid yang kasimu ila salasati aqsam, maka dairo tauhid terbagi tiga. Tidak ada dalil yang seperti itu, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Kemudian narampi pandritata, maka ada pembagian itu hanya untuk memudahkan memuari nama lomo dipahang ya dalam beribadah atau dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendekatan yang digunakan oleh ulama dalam masalah ini dikenal dengan metode at-tatabbu' wal istiqra. Betuanna tatabbu' wal istiqra, yaitu pandritata melihat semua dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW, melihat dan membaca satu persatu. Ternyata naruntui maka dairo pembahasan tauhid tidak keluar dari tiga pembahasan. Apakah dia masuk tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah atau tauhid al-asma wa sifat. Betuanna narekodete lo tarime maka dairo tauhid terbagi tiga ajanah. Akan tetapi kita harus imani bahwa hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menyembuhkan, hanya Allah yang memiliki segala sesuatu, hanya Allah yang mengatur segala sesuatu, hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memberikan rezeki. Kalau kita detelot masengiro tauhid rububiyah aja nah, yang penting matepek ki ketujuh Nabi bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu dan seterusnya. Ya. Pada Tuhan launa tauhid al-uluhiyah, yang penting keki masom pelur fong Allah Ta'ala, kita menyembahnya kepada Allah. Dia telo masing yero tauhid uluhiyah aja nah, tidak usah. Yang penting kita hanya berdoa kepada Allah, kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hanya melaksanakan ibadah-ibadah hanya kepada Allah atau hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada to nama dan sifat-sifat, maka dayor narampe mega dalile tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah dan kita harus meyakini bahwa nama dan sifat yang sempurna itu hanya milik Allah. Dega agama punang rilengna fong Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kodete lo maseng yero tauhid al asma wa sifat aja nah. Yang penting kita mengimani bahwa Allah al-alim, Allah al-hakim, Allah al-ghafur, Allah ar-rahman, Allah ar-rahim, dan semua nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tolauna nariko maguru ki bahasa Arab, guru mamulang biasa ada pembagian kata, maka kata itu ada yang disebut dengan kata
isim, ada fi'il, ada huruf. Ya. Artinya ulama bahasa Arab itu meneliti semua nas-nas, teks-teks yang bahasa Arab, baik Al-Quran, hadis maupun syair-syair bahasa Arab, menemukan makadaiyah warik kadana ra'i tidak keluar dari 3. Apakah itu berupa kata benda atau kata kerja atau berupa huruf, supaya malumu matu mudah bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Sama dengan tauhid, agar kita mudah memahami. Tapi kalau kita tidak mau terima, yang penting sokui bateta mapassewa lorifongallahu subhanahu wa ta'ala, sempurna kita di dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Niki alhamdulillah kita menerima, ya, walaupun ada yang tidak menerima, kita menerima ini sebagai bentuk kemudahan di dalam belajar, bahwa tauhid pembahasannya tidak keluar dari 3. Pertama tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Ya. Maka bagaimana cara mengisahkan Allah? Pipogo berarti tak mampasih walau Allah subhanahu wa ta'ala dalam 3 hal ini. Dalam 3 hal ini dipedecengi agurutta, kita memperbaiki pelajaran kita terhadap semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian kita mengkhususkan semua itu hanya kepada Allah. Dia nawading, ya, dia orang sebagian makhluk tidak boleh, seperti menyembuhkan, ya, seperti mematikan, seperti membuat bahagia, membuat derita, dan seterusnya. Hanya Allah yang menentukan segala sesuatu, ya. Kemudian kita harus mengetahui tentang semua ibadah, di semana sinina bentuk pakasiwangi. Kemudian setelah itu kita mengesahkan Allah dalam semua ibadah tersebut. Takut, mengharap, cinta, itu ibadah. Karena hati juga ada ibadahnya, sama dengan jasad, engkau pakasiwana. Begitu pula kita mempelajari tentang nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang Allah ta'ala memiliki nama yang tidak terbatas, ya. Sebagian nama hanya Allah yang mengetahuinya. Tapi maka deking hadis, maka inna lillahi tis'an wa tis'ina isman, bahwa Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, ini gini tahu menguasai 99 ini tamat surga, masuk surga. Kita katakan itu, angka itu bukan batasan, ya. Bahkan di antara kesalahan orang di dalam memahami tauhid al-asma wa sifat, dia membatasi nama Allah, ya. Dan disebutkan di sebagian hadis bahwa ada nama, ya, samaita bihi nafsak, yang ya Allah engkau beri nama dengannya dirimu, aw ista'sarta bihi fi ilmik, atau hanya engkau yang mengetahuinya, ya. Jadi bagian pepo berarti tak mampasi oleh Allah Ta'ala menggelopa agurutta ritujunna tentang masalah rububiyah, uluhiyah, dan nama-nama serta sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Napai magalo bati tak mapasewa lorifong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau menguji tauhid bagi paresawi, ya, bagaimana, ya, seperti tadi itu, untuk memudahkan bagaimana dengan perbuatan, semua perbuatannya Allah. Apakah kita medeceng apa sewata dalam masalah ini? Apakah ketika kita berdagang kemudian si tampe pada balu-baluta yang satu banyak untungnya, kita tidak untung hari itu, bahwa Allah yang berikan rezeki menggeloga apa sewat hari tujuh na masalah? Apakah terjadi wabah penyakit misalnya, ya, seperti pandemi, kena engkade menggeloga apa sewat dalam masalah ini, bahwa tidak ada yang penyakit yang menular. Tidak ada penyakit yang menular. Artinya dia ke penyakit menularkan dirinya, bahwa dia memiliki kekuatan. Tapi Allah memiliki kemampuan untuk menularkan penyakit tersebut. Seperti flu, ya, Ebola, ya,
flu, ada yang kena, ada yang tidak. Sama dengan pandemi ini. Seandainya itu menularkan dirinya sendiri, nak kena mana nih? Tapi Allah yang berkehendak untuk menularkan. Kena kenang kata dek. Apakah tauhid kita dalam hal ini, apa sewat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini kuat? Pada kau mabura ki, maka cowok nak sedih mabura. Aku sedih malasa. Si Sile ni boleh mana ni sini nak dokter rumah sakit ahli dan seterusnya. Maka moga apa sewat oleh Allah Taala dalam masalah ini, bahawa Allah yang menyembuhkan. Bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Bahawa kita misalnya sudah berusaha, sukun tadi batiku, ya berusaha, masih begini-begini saja kehidupan. Apakah kita apa sewat Allah Taala dalam masalah ini, bahawa Allah Subhanahu wa taala ya besutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, bahawa Allah melapangkan rezeki siapa yang dikehendaki dan menggenggam atau menahan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Maka moga apa sewat tertuju dari masalah. Karena dalam konsep dunia ini, bahwa semua manusia itu sudah ada nasibnya. Nasib itu bagian, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, ajak muallubai bagian murilino. Artinya seandainya hasil itu selalu ditentukan oleh usaha, sukses mana nih? Semua orang yang berusaha akan sukses. Tapi tidak. Pada engkau mana jatata, pada engkau mana nasibnya, bagian kita. Yaro narikong kebagian tak, dia itu mata narikong dia diruntuk yaro bagian. Nasib, mengeluh muka apa sewata, tujuannya yang masalah. Bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatu. Takut kita masuk tauhid uluhiyah, metaul urufang Allah Subhanahu wa taala. Ya, tongemoga maka dan mengeluh apa sewat tertujunya yang masalah, bahawa kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ya mega tahu tak takut ya kepada masa depan yang kita khawatirkan. Betul tidak kita hanya takut kepada Allah, atau kita ya sering goyang akidah kita apa sewat talur Allah taala tujuannya ya masalah. Betul tidak bahawa kita hanya mencintai Allah? Gelomo apa sewat tertuju dari masalah, atau kita mencintai lebih selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Digumitai orang-orang yang mengambil hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan yang menentukan arah hidupnya. Jadi diperisai, ya. Tentu ini melalui pelajaran tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Napa wadisoku yaro apa sewat tak lor Allah taala. Dan ini penting masalah ini. Agurung ritujun apa sewangi lor Allah taala sangat penting. Sebayana ro akata pancajingeta. Itulah tujuan kita diciptakan, untuk beribadah. Rampai pandita maka dan rekor ya sangi ibadah dan akurangi berarti apa sewa lorifong Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul diutus untuk itu, semua kitab diturunkan untuk itu, bahkan penciptaan untuk itu. Jadi masih ni sininna aguruta mega dia gurui nekia ritujunna apa sewangi lorifong Allah Subhanahu wa taala nol. Kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak betul-betul memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita selalu merasa yakin maka saya sudah mentauhidkan Allah. Politik narikudin ke dia gurui. Jangan sampai kita terjerumus di dalam kesyirikan nek dia disengi. Kemudian kita tidak tahu si dia asen ni maka dia ro mapadua bahawa dia datang ke batu kena sompah, ya, atau bocok-bocok atau keris. Ada hal-hal yang sifatnya modern, yang sifatnya baru, ya, dalam masalah ini. Maka kodeu wala doi bang dia boleh sukses, dia gagal modal aku tidak bisa.
Dia nulis, ustaz, pokoknya kalau dia ada duit bank, dia nulis meningkat. Apakah uang bank ini yang mendatangkan rezeki atau memudahkan? Di PDC ini berarti dia tak mampu sewa. Tidak mesti bahawa syirik itu adalah kita menyembelih hewan. Itu jelas. Nanti ada hal-hal seperti ucapan-ucapan yang pernah kita bahas, ya, banyak orang tergelincir. Tamai sebenarnya ditujunna apa duange lorifang Allah Subhanahu wa taala ni kedena sedih. Dia tidak ketahui. Ketika misalnya masalah tiara, ya. Misalnya dia nelo mapa buting nasabak taci apa ke sana? Ulang tacipi. Ya, itu kaitannya di mana? Di akidah. Ya, narikong kamu ni manu serak, ya, maka dia alim mencuai. Ada keyakinan yang dia gantungkan di situ, dan itu halus. Nah, sebab itu saya tanya, kalau dia tidak bisa mendatangi kita dan menawarkan kesyirikan dalam bentuk yang zahir, dia akan menipu orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, jadi jangan merasa aman. Dicengi guru tak perbaiki pelajaran kita. Ri tujuanna apa sewange lorifong Allah Subhanahu wa taala. Coba alangkah ruginya menggeloni baca Quran tak, menggeloni apalah tak, apalagi sampai 30 juz. Menggeloni sempajata pelajaran fikih. Ya, kemudian kita secara zahir menjalankan, ya, hadis-hadis Nabi SAW, tapi dari segi akidah, dari segi apa sewat ta'alurfung Allah Subhanahu wa ta'ala, itu cacat. Ya, itu cacat. Padahal, ya, dalam banyak hadis menyebutkan bahwa justru itulah yang inti. La ilaha illallah, karena dia tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pipoga bateta mapasewa bagaimana cara mengesahkan Allah. Kalau pak guru dari tujuan rububiyah, kita kenal betul semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan kita mentauhidkannya dalam semua hal itu. Kita tahu betul semua ibadah dan kita mengesahkan Allah dalam ibadah itu, semua ibadah itu. Kita kenal betul semua nama dan sifat-sifat Allah dan kita hanya menyandarkan dan memberikan nama dan meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki nama dan sifat-sifat yang sempurna. Jadi dia gurui. Ya, dia gurui itu dipelajari. Tenya anu diterima tengah beni, ya. Tenya anu dia ketening kada kumah ketenin ni kada dibaca tamani suruga, ya, bukan baiat kepada pemimpin-pemimpin tertentu. Tanya atau sikiri kadang-kadang dibaca-baca. Neki pahang dia gurui, ya. Dan pelajaran tentang tauhid ini adalah sesuatu yang harus dipalebang, jelas, tidak ada yang tersembunyi di dalamnya, terutama tentang masalah assalamakum. Ya, apa biasa ya maka dia pakai assalamakum na sobu-sobu tu kita di kalangan justru pakai assalamualaikum palebangi nasaba milo mana kipas salama umana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kongka agurung si sobu-sobu bici-bici diterima, ada jam tertentu, ada waktunya dan seterusnya, ada ritual-ritualnya. Itu tentu bertentangan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam, ya, berdakwah. Kemudian insyaallah, ya, agak ringkas karena beberapa rangkaian acara. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti pembahasan tentang pipoge bateta matappe lori malaikatna Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita beriman kepada para malaikat. Jadi pura ini dibahas bagaimana cara kita bagaimana cara beriman kepada Allah, bagaimana cara mengesahkan Allah. Selanjutnya ipoge bateta matappe lauri sorono Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini adalah malaikat.
Wallahu a'lam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Biasa kita mangkelinga mereka ada dua temas sarang telu temal laisa. Biasa kita mangkelinga dua temas sarang telu temal laisa. Tapi angka perbedaan riwayat kata maka dia tak balik dua temal laisa telu temas sarang. Tapi saya lihat dan kaji riwayat yang paling benar dua temas sarang telu temal laisa. Adapun penjelasannya mega rupana, ya, hampir kita tidak menemukan kesepakatan di antara orang-orang yang menjelaskan litokoi. Ustaz ini menjelaskan litoi, ustaz ini menjelaskan litoi, ustaz ini menjelaskan litoi. Engkau makada ya dua temas sarang Muhammad Allah Ta'ala. Dia bahasanya seperti itu, temas sarang. Engkau makada temas sarang Allah Ta'ala si bawa atanah, ya, ini yang kebanyakan dua. Telu temal laisa kama kada Nur Muhammad Allah Ta'ala, ya, Sidi Minasi Yamato ketoma kada ati, ya, wa kesan orekada makoto pun itu pangkokeng, ya, kata makada nyawa tubuh agak senah hakiki. Dan mega penjelasan dalam masalah ini. Yang pertama, kalau kita ingin tanggapi ini, yewe warakadai naseng tomak bicarai orang yang sering kita dengar, ada toriolo. Yako ada toriolo pada asalnya ajana di angka gari maka ada aga betuan dan nasabatan itu ada lele pore akoram lebih na Allah Ta'ala maka tu pan itu hadis na lebih tak Muhammad sallam na tiwi ki isi salah-salah itu junna je masalah na rekutannya ada lele maka ada ki itu diga jaminan, tidak ada jaminan bahwa itu adalah perkataan yang benar atau engkau jamini maka dia warakada cocok, ada jaminan boleh tega jaminan lah. Dan semua penjelasan berbeda-beda. Kemudian yang kedua, maka daki dari segi makna yang beberapa penjelasan yang kita dapatkan, maka dairo dua temasara Muhammad sibawahum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agak betulan temas sarang, dua temas sarang. Apakah kita meyakini bahwa Muhammad dan Allah itu satu? Dan itu banyak menuju ke situ, banyak menuju kepada itu. Bahkan ada yang lebih parah, maka dairah Allah Ta'ala butuh kepada hambanya. Nasabak dia sengipuang nariku dega atah.
sebenarnya sedimi yami tu na pancaji Muhammad nasaba engka paatan engka puang. Apa tidak bahaya pemikiran yang seperti ini, pemahaman yang seperti ini, bertentangan dengan hadis Nabi SAW bahwa seandainya semua orang ala atqa rajulin, ya, bahwa hatinya itu satu hati semuanya, itu tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah. Sebaliknya, walaupun hatinya itu seburuk, ya, paling buruk, ala afjar, orang yang paling buruk semuanya seperti itu, tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Itu bertentangan. Apakah Allah Subhanahu wa taala butuh tama ni koe tareka atau pemahaman, ya, yang menjelaskan makadai yurufung Allah taala si bawa Nabi Muhammad watuna dia pagaga dia sepuang, ya, coba ini begitu pembahasannya, dan saya jumpai beberapa orang yang menjelaskan seperti ini. Maka dia roriol waktu dia pagaga puang, dia pagaga puang jadi fong Allah taala, maka dia, ya, ini tarekat masobu-sobu ya, asobu ke Muhammad, ya. Jadi Rasulullah disuruh bersembunyi, tapi nasa dia pun asobu disan, maka dia koko rumah sobu. Koniro naseng, ya, singkat cerita koniro maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta rabbi wa ana abduka, ikono puaku dan saya adalah hamba. Coba dari keyakinan seperti itu. Jadi pada lawanan dari pemilihan bupati, ada masanya bupati yang sedang menjabat ini ketika dia ingin mencolokkan harus keluar lengser dulu, ya, ketika tidak ada Tuhan pada saat itu, ya, waktu pemilihan siapa yang ingin jadi Tuhan. Subhanallah, ini akidah dari mana yang seperti ini, keyakinan yang seperti ini? Artinya mungkin ada yang mengingkari penjelasan ini, tapi kita dapatkan penjelasan seperti ini. Engkau akidah yang seperti ini. Saya sudah dapatkan langsung berbicara di masjid, ya, menyampaikan tentang purama ceramah, ada kiri. Sebenarnya tidak benar perkataannya seperti itu. Jelaskan semua dalil-dalil yang bertentangan dan membantah hal-hal yang seperti itu. Ya, makanya ka bonan regruta Kiai Haji Abdul Rahman Ambodale narampe, ya, maka okay, nigi mateka kengi, ya, mateka kengi barang siapa yang beritikad degaga tidak ada hamba puam manisi mata-mata, hanya Tuhan saja betuanna, ya, Sidi masidi si bapuangi riwatul letuna ate ribuanna, ketika hamba itu sudah menganggap dia menyatu, ya, peringeranna atau ibadahnya majapuna sompan itu alena. Jadi kan ada ungkapan seperti itu, dia wisengi maka da iga nama sompa iga na tori sompa, dan termasuk yang dijelaskan dena sesempajamu narikudemis sengi asitariman atena puange. Di sini ada pemahaman yang benar, ada pemahaman yang salah. Pemahaman yang keliru, yang biasa, yang yero narapie, terutama ya urapie penjelasan dari orang-orang yang menjelaskan, maka misepi kamu harus mengetahui yang menerima dan yang memberi, ya, narekum letu na ko rupahange ya tomat masompa ya tomat terima sompa, ya, sedi berarti, ya tomat sompa ya tomat terima pakasiwiang, berarti nangga ni alena puang, ya, dan ini keyakinan yang sangat fatal. Maka akidah yang seperti ini nasan reguruta majapun nasompan itu alena, dia menyembah dirinya sendiri, ya, nasakaran ni puanna,
kemudian dia kufur, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di abata-batanna kafir ini ritu akapiri ke manassa-nassa. Manassa andrena rekadana andre guru tak Haji Abdurrahman Budalla. Ini kalau dibahasakan sekarang ini bahwa guru tak ini ekstrim. Ya, tapi manassa. Nah, dia abad-abad tidak diragukan lagi bahwa itu kafir sejelas-jelasnya. Kalau dia meyakini maka dah ia otomas sompai, maka tu penentu disompai sedih. Makanya itu andre guruta narampe matokoi. Ia nasang hadis tawe, padahal itu tanya hadis mereka panceramah ketika menjelaskan itu bahwa otomas sompai tu sompai sedih. Al-'abid wal ma'bud wahid. Maka dia yang menyembah dan yang disembah satu. Napa luru yang reguruta maka dia napa korbatia nama pahang. Berarti tak pahang ya mereka dia maka daki al-'abid wahid al-ma'bud wahid. Naya to di mas sompai sedi letoy to di sompai yang disembah letoy. Begitu cara memahaminya. Nah, sebab upan dia nak korbatia tak pahangi ya roman nasanasai nasan reguruta de abata-batana. Kafiri nasuri agama selenge ya dengan sangat jelas dua temasra. Makanya dalam hal ini termasuk di antara adab kita kepada Allah biasa tumitaki kaligrafi Allahu Muhammad. Seandainya ada orang non muslim makutan lo didi maka da igaye pada tak tanrena pada sama hiasannya sama bagusnya agak dipuduangi maka dia asan puaku ya asan nabiku. Nah, pada apakah kita menyamakan? Makanya Panditata itu tidak membolehkan hal-hal yang seperti itu. Ataukah anggaplah narekomelo tetap untuk menggantung sidina tagatung Allah dan jangan disejajarkan. Nah, sebab pada itu kemakutan akimatu maka diigawiye dan itu selamanya yang kita lihat sejajar. Pada gelona sama warnanya, sama ukirannya, sama indahnya. Seandainya ada non muslim kedo nule asal napuan lagi ya asal lainnya ya itu untuk menghindari masalah, untuk menghindari banyak hal-hal yang kita tidak inginkan. Hingga maka dua temasra yang dimaksud sini Allah dan Muhammad tidak pernah berpisah. Ini sebenarnya asal muasalnya berangkat dari pembahasan sebelumnya yaitu Nur Muhammad. Dari situ asal muasalnya. Padahal narekomelo kita membuka ya Al-Qur'an ataukah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita akan menjumpai ya bahwa para rasul terdahulu itu tidak menyerukan untuk hanya menyebutkan asam pekelur Allah Ta'ala, tidak menyebutkan asam pekelur Allah Ta'ala tepat kelur Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hadis yang sahih, maka innaka taqdumu ya ahla Alkitab, bahwa yaro ummah melumu poliye umat yang akan kamu datangi itu adalah ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilai, yang pertama kali kamu sampaikan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi coba ya, wa ila adim akhahum hudan, kepada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Ya qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka menyembahlah kalian kepada Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain pada Allah. Narampai Nabi Muhammad, dia narampai. Nasab dia metu pada boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang palsu maka Nabi memang dia pernah nanti tahu Nabi Adam itu hadis palsu. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Ya, wa ila madyana akhahum syu'aiban, kepada Madyan kaumnya Syu'aib. Akan asqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, sembahlah kalian kepada Allah, dia agak puang yang wajib disembah bagi kalian kecuali Allah. Dan rampai Nabi Muhammad karo tidak disebutkan ya, tidak disebutkan. Wa ila samud akhahum salihah, kepada kaum Samud
ya kepada Samud kaumnya Nabi Saleh, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku sembahlah kalian kepada Allah, tidak ada yang berhak disembah bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, rampai Nabi tak Muhammad Quran? Tidak. Dalil dari Al-Quran. Maka dah ya konsep apa semua ini rentetan dari Nur Muhammad. Yaro napa maka dah yaro Muhammad Nur Nabi ta Muhammad agak sana pamulangi ri hakiki pacepurangi ri lahirangi. Dari situ asal muasalnya. Dan dalil-dalilnya adalah hadis yang palsu, dan asal muasalnya sebagaimana yarona rampai pandritata ahli tahqiq yang meneliti betul, itu bukan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu akidah Syiah. Akidah Syiah telu tamal laisang ini adalah akidah wahdatul wujud, yang kemudian orang-orang yang saya mendapatkan penjelasan bangga dia, maka dewi wahdatul wujud ternyata sudah diyakini oleh leluhur kita, oleh orang Bugis, padahal wahdatul wujud dibahas oleh para ulama kita bahwa itu akidah yang tidak benar, ya, bahwa semua yang ada di muka bumi sedimi, tapi masing-masing ada ya beda batuannya, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Keungkapan maka tidak ada yang di dalam jubah kecuali Allah. Ya, ipo ganasa nama puasa, ipo ganasa lo masompa, iga masompa ina iga lo disompa. Ini ungkapan apa yang seperti ini? Menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasa ngalena puang, ya, engkanan remo kalalay mapadia pona. Nasa ngalena puang, kumeganan relo pergi ke WC. Nasa ngalena puang nareko kencang-kencang ini macakei, ya. Bagaimana bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Akidah yang seperti ini jauh dari akidah yang dijelaskan oleh atau yang dibawa oleh para rasul. Ya matomatu yaitu alepu telu bersina, ya, bersih teluna alif a i u itu masuk kemudian tamak mana yang saling rentetan ini masalah-masalah, dan ini banyak kita temui di tasawuf Bugis. Betuan na tongangi maka dah pahang nekia boleh tega biar pahangi. Kita harus menelusuri dengan baik dari kepala engkau dalilnya, apa dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang kedua, ya. Yang ketiga, yang pertama tadi itu ternyata dalil. Yang kedua dari segi maknanya banyak bertentangan, bukan banyak, memang bertentangan sama sekali dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, ya. Kemudian yang ketiga, kalau tujuannya baik, kita lihat apa hasilnya. Kalau Allah mengeloy kata ni mereka dah, tapi makukoi mega ni paham yang memang itu adalah paham yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan hadis-hadis Nabi SAW, dan itu dalil. Bagaimana kalau ditinggalkan saja? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batili. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Dua temas sarang, telu temas lesen. Sepertinya indah didengar, bikin penasaran, tapi ternyata dalil bukan Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pun tidak didukung oleh Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditinggalkan tidak berdosa, dipahami dengan tidak dapat pahala, tidak ada anjurannya, tidak ada tuntunannya, tidak ada tekanan, tidak ada taklif. Kenapa kita harus memaksakan itu? Nasompakan, ya, orang untuk mendapatkan ini. Dan berbagai penjelasan dia kasih runtuh sebagaimana ya dibahasakan oleh orang-orang yang sudah mempelajari hal-hal yang seperti ini. Sementara Islam, alhamdulillah, agama Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW di mana-mana seperti itu penjelasannya, karena rujukannya ya jelas. Baik, ya, mudah-mudahan
masalah-masalah yang seperti ini bisa sedikit ya memberikan pencerahan kepada kita bahwa ada hal-hal yang penting untuk kita tuntut, untuk kita dasi salangi dan seterusnya. Hal-hal yang ternyata lele, tidak penting juga, tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak masukkan kita ke dalam neraka ini. Ya. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dalam hal-hal yang kita anggap penting yang berkaitan dengan ya di sekitar kita dari pemahaman yang perlu diluruskan dalilnya dan pemahamannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.